A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Potongan Jari di Dalam Semangkuk Mie. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Tanto berhasil mengelabui satpam agar pergi jauh dari kantor. Setelah memastikan semuanya terkendali aman, Raharjo dan Sardi mengangkat tubuh Ngadiam dan dimasukkan ke bagasi mobil. Dalam keadaan tak sadar, Raharjo menyetir mobil dengan kecepatan tinggi, berniat menuju rumah milik Yudi. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kalau bisa, jangan sampai jejak kita tertinggal di sana. Kita bakar, habisi wanita itu sekalian sampai hangus, agar nanti tidak meninggalkan bukti bahwa kita telah menganiaya dan memperkosanya, cetus Sardi. Raharjo berbelok ke kanan, berbelok ke arah rumah yang ia tuju. Rencananya berubah. Mobil melesat jauh menembus gelap malam. Mereka semakin jauh hingga jalan berliku ditempuh, bahkan menaiki tanjakan hingga mobilnya menepi di dekat jurang. Sardi kaget bukan kepalang. Tanpa menanyainya terlebih dahulu, Raharjo keluar dari dalam mobil dan membuka bagasi. Ternyata Ngadiam telah sadar, tetapi tubuhnya lemas. Di balik kelemahannya itu, tersimpan amarah yang begitu terpancar dari sorot matanya. Sardi yang penasaran apa yang dilakukan temannya itu di belakang mobil, segera menyusul. Berdebah kalian semua, umpat Ngadiam melotot tajam. Sardi mencengkram rahang Ngadiam sambil bersitatap. Kami, justru suamimu itu yang berdebah dan sok suci. Kami muak dengan kelakuannya, balas Sardi yang masih enggan melepaskan Ngadiam. Raharjo celingukan ke kiri kanan, takut ada mobil lain yang melintas di jalan itu dan mencurigai mereka. Aku akan menghabisi kalian semua, setan. Cuy. Ngadiam meludahi wajah Sardi. Terpaksa lelaki itu mundur dan melepaskan Ngadiam. Sardi mengelap wajahnya dan geram. Kau pikir setelah ini kau akan hidup bebas, hah? Ujar Raharjo. Aku sudah mati dan aku bersumpah akan bangkit membunuh kalian semua, ancam Ngadiam. Sardi menampar wajah Ngadiam dengan sangat keras, hingga sudut bibir Ngadiam mengeluarkan darah segar. Wanita itu masih tak gentar, meski tubuhnya sudah disiksa berkali-kali. Cepat habisi wanita itu, aku sudah muak, titah Sardi berkacak pinggang. Raharjo menarik Ngadiam dengan paksa, lalu Sardi ikut membantu menarik lengan Ngadiam. Ujung jari menggantung-gantung. Seiring dengan langkah mereka, Ngadiam dibawa ke tepi jurang. Tidak ada kata takut di raut wajahnya. Jikapun ia terjun dan mati, ia bersumpah akan bangkit membalas dendam pada mereka. Tidak ada pemberontakan dari Ngadiam. Ia pasrah, sampai kaki kanan Raharjo menendang punggungnya dari belakang, hingga wanita itu jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Sudah selesai. Paling dia akan dimakan binatang buas, ucap Sardi.
Raharjo terus menendang ke bawah yang ditutupi rimbunan pohon sampai ia tak melihat Ngadiam benar-benar jatuh sampai ke tanah atau tubuhnya tersangkut di pohon. "Ayo kita pulang," ajak Sardi menarik lengan temannya. "Apa dia benar-benar sudah mati?" tanya Raharjo meyakinkan diri sendiri. "Sudah pasti mati. Itu dalam jurangnya. Banyak binatang buas di bawah sana. Jikapun ada rumah warga, itu jaraknya 5 kilometer dari hutan itu," ucap Sardi. Raharjo manut. Ia beranjak pergi dari tepi jurang, meninggalkan Ngadiam yang berhasil selamat karena tubuhnya tersangkut cabang pohon. Ia susah payah dengan satu tangan menepi ke batang pohon. Bunyi-bunyi binatang malam, semut-semut hitam besar yang mulai menggigitinya, membuat nyali Ngadiam semakin kuat. Ia ngos-ngosan mengatur napas dan posisinya masih di atas pohon. Di dalam pikiran hanya ada amarah yang membuncah, tapi di sisi lain hatinya berkata, "Sabar dulu." Ngadiam memperhatikan ujung jarinya yang menggantung. Ia menghembuskan napas berkali-kali dan memegang ujung jarinya bersamaan, lalu ditarik sampai putus kelimanya. Ingin menjerit sekuat tenaga, tapi apa daya, ini hutan. Teriakannya hanya akan mengundang makhluk lain mendekat. Ngadiam hanya bisa menggigit bibir bawah sekuat tenaga. Ia meringis kesakitan. Ngadiam panas dingin menahan rasa sakit sampai matahari terbit. Potongan jarinya dimasukkan ke dalam baju. Ia menuruni tiap jengkal batang pohon besar itu dengan hati-hati, hingga akhirnya sepasang kaki menyentuh tanah. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia susuri hutan dengan kaki telanjang. Sesekali telapak tangannya menyentuh ranting kering. Tidak ada keluhan atas apa yang ia rasakan. Ia sudah bersahabat dengan nasib buruk, menjadikan dirinya kebal. Tenggorokan Ngadiam kering, bibir pucat. Sudah sangat jauh ia melangkah, dan akhirnya bisa tersenyum lebar saat melihat sebuah perkampungan di seberang sungai. Matanya menyipit. Itu adalah rumah orang tuanya. Ngadiam mencari jalan agar bisa beristirahat di rumah. Jalannya terseok-seok. Ia menghela napas panjang sambil menopang bobot tubuh dan bersimpu di lutut. Cucuran keringat membasahi wajahnya. Ngadiam akhirnya sampai juga ke rumah orang tuanya yang kosong. Ya, Ngadiam sudah yatim piatu setahun lebih. Rumah itu adalah peninggalan orang tuanya. Karena ia menikah dengan Yudi, Ngadiam meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya dan memilih tinggal di rumah Yudi. Kini ia kembali ke asalnya. Ngadiam segera masuk ke rumahnya dan meminum air sumur sambil mengguyur tubuhnya. Tak ada lagi air mata. Tak tahu bagaimana caranya mengungkapkan perasaan. Remuk sudah hatinya dan tidak mungkin bisa disatukan kembali. Ngadiam mengganti pakaian. Ia menyimpan potongan jarinya ke dalam sebuah botol dan diberi pengawet. Itu akan jadi pengingat untuknya agar Raharjo, Danu, Tanto dan Sardi mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan darinya suatu saat nanti. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Perubahan bentuk Ngadiam sangat kentara. Perutnya semakin membuncit. Ia tak menganggap bahwa dirinya tengah hamil. Setiap pergerakan janin di dalam perutnya tak pernah diperhatikan. Ngadiam beternak ayam dan bebek untuk nafkahnya sehari-hari yang ia jual ke pasar. Kadang pula ia harus menahan lapar. Tidak pernah meminta bantuan orang lain. Lagi pula, Ngadiam dicap orang gila oleh warga sekitar. Ia benar-benar menutup diri sampai akhirnya melahirkan seorang bayi yang ia beri nama Samyati. Samyati kecil tak pernah diberi ASI.
Nadia memberinya air tajin setiap saat. Bahkan saat Samyati sakit, Nadia mengamuk, mencubit agar si anak diam. Kadang ia menyesal, mencoba mencari obat di luar agar Samyati bisa sembuh. Keibuannya terhadap Samyati tak bisa ditebak. Kadang ia benci tangisan anaknya, kadang pula ia sangat sayang. Sampai suatu ketika Samyati beranjak dewasa, ia tumbuh menjadi anak penakut. Tiap mendengar suara orang di luar, ia bergegas lari ke kamar dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Meski begitu, Nadia mengajarkan anaknya baca tulis. Saat hatinya tengah membaik, hanya saja Samyati tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain selain Ngadiam. Pertemuannya kembali dengan Vena secara tak sengaja. Ngadiam saat itu tengah memulung. Mereka mengobrol banyak, termasuk tentang menghilangnya ia secara tiba-tiba. Vena sempat berpikir bahwa Ngadiam selama ini sudah pindah keluar kota, atau tiada seperti apa yang dinyatakan oleh Raharjo. Saat mendengar apa yang dialami Ngadiam 20 tahun silam, Vena shock bukan main. "Kau serius?" tanya Vena meyakinkan. Dadanya bergemuruh hebat. Ia meremas kancing baju. Ngadiam mengangguk. Ia menghela napas panjang sambil memperlihatkan tangan kanannya. Air mata Vena lurus seketika. Ia berhambur memeluk Ngadiam. "Kenapa kau tidak menemuiku waktu itu? Kenapa kau tidak melapor ke polisi? Apa yang sudah dilakukan Raharjo dan teman-temannya?" ucap Vena sesungguhkan. Ngadiam melepaskan pelukan tangan Vena. Tidak ada satupun air mata yang jatuh. Ia begitu tegar, tapi sorot matanya tak bisa berbohong kalau menyimpan dendam yang sangat besar. "Aku hanya percaya pada diriku sendiri ketimbang polisi. Kau ingat kasus suamiku? Mereka anggap lelucon. Aku sendiri yang akan turun tangan membalas mereka semua," tegas Ngadiam. "Tantu sekarang lagi dirawat di rumah sakit," ucap Vena keceplosan. Ngadiam mendelik. Ia yang semula duduk selalu menghadap ke depan, kini memutar sedikit posisinya agar leluasa menyimak maksud dari Vena. "Katakan di rumah sakit mana? Kau mau apa Ngadiam? Aku akan menghabisinya." "Apa? Tidak. Aku tidak akan memberitahu." Vena berdebar. Ia memalingkan wajah dari sahabatnya itu. "Kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan padaku. Aku diperkosa. Aku dianiaya. Jariku dipotong. Lalu mereka ingin melenyapkanku dengan cara membuangku ke jurang." Vena memicingkan mata karena tak sanggup mendengar penuturan sahabatnya itu. "Tantu di rumah sakit Pinakasih. Sardi sekarang sudah memegang perusahaan sendiri. Kantornya di Jalan Veteran." Vena akhirnya memberitahu Ngadiam sambil menangis. "Terima kasih." Ngadiam menggamit kedua tangan sahabatnya. "Aku akan datang lebih dulu ke Tanto. Setelah itu baru Sardi. Kita lihat saja nanti. Kalian tidak akan pernah menduga bahwa aku bisa melakukan hal yang lebih kecil lagi pada kalian semua." Gumam Ngadiam dalam hati. Ia menghela napas panjang. Memang sudah waktunya membalas dendam. Selama ini Ngadiam selalu menutupi diri. Sekarang tidak lagi. Dirinya sudah ditempa menjadi seorang yang kuat. Nasib buruk mengajarkan dia agar jadi pribadi tega tanpa iba. Singkat cerita,
Nadia mendatangi pemakaman di tengah malam. Tidak ada yang mencurigainya, karena saat melintasi pemukiman warga setempat yang dekat dengan pemakaman itu, orang mengiranya tidak waras. Ia pun bersikap layaknya orang gila bila berhadapan dengan orang lain. Akhirnya, Ngadiam sampai di satu makam, yaitu milik Mita Raharjo. Ngadiam mulai mencangkul tanah yang belum kering itu. Napasnya ngos-ngosan karena usianya yang sudah tua, tapi semangat untuk mendapatkan uang yang ditawarkan oleh sang dukun membuatnya semangat 45. Hampir setengah jam Ngadiam menggali kuburan hingga tanpa tersembul kain kafan putih. Ia segera membuka tali pocong dan memotong kuku mayat satu persatu. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Suara-suara jangkrik dan lolongan anjing tak ia indahkan. Ngadiam mendapatkan apa yang jadi tujuannya. Kembali ia merapikan kain kafan itu lagi, lalu naik ke atas sambil menghela napas panjang. Ia beristirahat sejenak sambil mengatur napas sebelum kembali menutup kuburan itu seperti semula. Tiba-tiba gerimis turun. Hawa di sekitar semakin mencekam. Ngadiam mempercepat pekerjaannya agar bisa pulang. Tak lupa papan nisan ia tancapkan lagi. Cangkul yang ia bawa dikembalikan ke sebuah pondok yang terletak di sudut pagar makam. Ngadiam bergegas keluar dari sana. Ia pulang dengan jalan kaki sambil mengantongi tali pengikat kafan dan kuku mayat. Sudah berjalan 1 kilometer, Ngadiam menaiki ojek sampai ke rumah dukun itu. "Ini Ki, kupastikan bahwa ini adalah milik mayat perawan," ucap Ngadiam tersenyum sumringah pada dukun di hadapannya. "Ini sesuai janjiku, uang sebesar 5 juta. Mereka saling bertukar. Sang dukun mendapatkan apa yang ia mau untuk ritual. Apa yang ia mau untuk ritualnya. Ngadiam pun mendapatkan uang 5 juta. "Sudah, pulang sana. Ini sudah larut malam," usirnya. Ngadiam berbalik badan bermaksud pulang, tapi pundaknya dipukul oleh dukun tersebut. Ia tak ikhlas memberikan uang sebanyak itu pada Ngadiam. Wanita yang masih menggenggam uang berwarna merah itu jatuh terjungkal. Ia diam sejenak sampai dukun itu mendekatinya, ingin mengambil paksa uang itu lagi. Tanpa disangka, Ngadiam bangkit dengan sorot mata merah. Sang dukun terbelalak dengan mulut menganga. Ngadiam menendang rahang pria parubaya itu hingga terdorong ke belakang. Tanpa membuang kesempatan, Ngadiam menerjang tubuh sang dukun dengan brutal. Saat lawannya lemah, ia memutar badan mencari benda yang bisa digunakannya untuk menghajar orang yang sudah berani menipunya. Tanpa keris panjang di atas altar, Ngadiam bergerak cepat. Lalu persekian detik, keris itu menancap dada sang dukun berkali-kali. Tak sampai di situ, Ngadiam memotong semua ujung jari dukun itu. "Ah!" Sang dukun itu berguling-guling kesakitan. Tubuhnya menggelepar hebat. Ngadiam menyeringai, lalu mengambil uang itu kembali. "Mampus kau! Kau pikir kau ini berurusan dengan siapa, ha? Kau tak tahu bahwa aku sudah pernah mati dan bangkit kembali." Samyati panas dingin menahan infeksi di jari kelingkingnya. Badannya panas, tatapannya tak lepas dari pintu depan, berharap Ngadiam pulang dan menepati janjinya akan membawa berobat. Pintu terbuka. Samyati langsung bangkit dari kursi.
Ia fokus melihat bercak noda darah di pakaian Ngadiam. Ibu, apa? Ngadiam segera menyembunyikan keris di belakang punggungnya. Kenapa kau belum tidur? Bu, jariku sakit sekali. Badanku juga panas, Bu, ucap Samyati lembut. Tahan sampai besok. Ibu akan membawamu ke rumah sakit, ucap Ngadiam sambil berlalu ke kamarnya. Di dalam sana, Ngadiam menyimpan uang di dalam lemari. Lalu keris itu ia bungkus dengan baju dasternya yang lusuh. Ia simpan di bawah kolong tempat tidur. Ngadiam menghela napas sambil membawa ganti baju keluar. Bu, aku sudah sangat lemas rasanya, melas Samyati. Kau tidak tahu ini sudah jam berapa, ha? Nanti aku akan mengolesi tanganmu dengan minyak goreng, ucap Ngadiam tak acuh. Samyati masuk ke dalam kamar. Ia merengkuk sambil melipat kedua tangannya di atas dada. Tubuhnya menggigil, tapi peluh di dahinya terus membanjiri. Mata gadis itu akhirnya terpejam sambil menahan radang di jarinya. Ngadiam bersenandung di dalam kamar mandi sambil menikmati guyuran air. Teringat aksi pada sang dukun tadi. Ia seperti mendapat kepuasan tersendiri, seolah dirinya bisa menguasai orang lain. Anyir darah di pakaiannya diendus. Aroma menjijikan itu sekarang sangat disukainya. Karena merasa kedinginan, akhirnya Ngadiam memutuskan menyudahi mandinya. Pakaian bernoda darah dimasukkan ke dalam ember. Setelah itu ia keluar dalam keadaan sudah segar. Di tempat lain, "Mah, apa Mama mengenal wanita tadi?" tanya Mahesa. "Dia sahabat Mama," jawab Vena singkat. "Mama gak pernah bercerita, tapi orangnya aneh. Beberapa waktu lalu anaknya masuk ke rumah sakit. Dia membuat keributan karena anaknya tidak mau ditangani oleh Mahesa," jelas Mahesa seraya menyendoki nasi ke mulutnya. Vena yang juga sedang makan malam tersekat. Ia langsung menaruh sendoknya di atas piring. "Anak," dahinya mengerut. Mahesa mengangguk. Mulutnya penuh melahap nasi. "Masa sih Mahesa? Nanti kamu salah lihat. Bukan Ngadiam yang kamu maksud," ucap Vena meyakinkan. "Iya Mah, Mahesa gak salah lihat. Anaknya cantik, polos, tapi ibunya lebih serem." Mahesa tersedak setelah tertawa, mengingat Ngadiam yang menurutnya menyeramkan. Vena sigap mengambil segelas air putih untuk anaknya. Tak lupa punggung Mahesa ditepuk-tepuk pelan. "Makanya kalau makan jangan tertawa. Kualatkan." Vena kembali duduk, tapi ingatannya terus memikirkan Ngadiam. Kalau sahabatnya itu punya anak, kenapa selama ini tidak bercerita dengannya? Lantas, anak siapa itu? Suaminya kan tiada beberapa jam setelah mereka menikah. "Mahes, apa anaknya masih kecil?" tanya Vena serius. "Bila dilihat dari wajahnya, mungkin sekitar umur 18-19 tahun Mah." "Memang kenapa? Bukannya ibu itu sahabat Mama? Masa gak tahu sih?" "Gak apa-apa. Mama cuma lama tidak berkomunikasi dengan dia. Oh iya, Mama tinggal dulu ya. Habisin makannya," ucap Vena beranjak dari meja makan. Singkat cerita, di tempat lain, tidur Ngadiam begitu nyenyak.
sampai ia tak sadar bahwa sudah lewat jam 9 pagi. Ngadiam mengerjap. Ia bangun sambil meregangkan otot tangannya. Selimut yang terbuat dari potongan kain perca itu disibakkan dari tubuhnya. Ia mengucir rambutnya, lalu membuka jendela menghirup udara segar. Tak seperti biasa, pagi ini tak terdengar suara kursi yang digeser oleh Samyati ketika membersihkan lantai rumah. Ngadiam merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia berlari ke kamar Samyati. Kamar itu tak terkunci, jadi ia lebih leluasa masuk. Langkah Ngadiam melambat saat menatap wajah polos yang pucat meringkuk di tempat tidur. "Sami," ibunya sambil meneguk saliva. Ia duduk di tepi ranjang, seraya menyentuh pipi Samyati yang dingin. "Samyati, bangun." Tak ada reaksi. Ia meraih tangan putrinya, melihat jari kelingking Samyati yang membengkak. "Apa yang sudah kulakukan padanya?" Ngadiam cemas. "Sami, bangun. Ayo kita ke rumah sakit." Wajah Samyati ditangkup lalu didekapnya erat. Wajah Samyati ditangkup lalu didekapnya erat. Tak sadar 2 bulir bening lolos dari kedua sudut matanya. "Bangun Samyati." Anak itu juga tidak terbangun. Sudah 2 hari ini ia menahan sakit. Terpaksa Ngadiam menggendong tubuh anaknya di belakang punggung. Tak lupa jarik panjang jadi pengikat agar Samyati tak mudah lepas. Ngadiam terbungkuk-bungkuk membawa anaknya keluar. Warga yang memperhatikan dia tak ada yang berani memberi pertolongan. Ngadiam untuk kedua kalinya membawa Samyati keluar dalam keadaan tidak sadar. Aksinya yang menggendong sang anak jadi buah bibir. Beberapa anak kecil mengejek dengan sebutan orang gila. Ngadiam mengabaikan hinaan orang-orang. Ia fokus membawa anaknya ke rumah sakit. Sampai di persimpangan jalan, Ngadiam menaiki angkutan umum. Ngadiam dibantu sang supir karena iba. Tubuh Samyati dibaringkan di kursi belakang. Beruntung saat itu belum ada penumpang lain. Tiba di rumah sakit yang sama, supir itu masih ikut membantu mengangkat Samyati ke ruang UGD. Ia tak mau dibayar sepeser pun oleh Ngadiam dengan alasan tulus membantu. Hati wanita tua itu sedikit terenyuh. Setelah belasan tahun, baru kali itu ia mengucap terima kasih pada orang lain. Di ruang UGD, Samyati segera ditangani oleh perawat. Ngadiam hanya menunggu harap-harap cemas. Di sudut ruang itu, tak lama, Maesa masuk. Ia kaget saat melihat pasiennya adalah orang yang pernah ia tangani dulu. Ngadiam menunduk pasrah saat Maesa menoleh padanya. "Kita akan mengamputasi ujung jarinya agar infeksinya tidak menyebar ke ruas bawahnya," ucap Maesa. Perawat yang membantu Maesa mengangguk. Ia menghampiri Ngadiam. "Bu, jari pasien sudah membengkak dan terinfeksi parah. Kami akan mengamputasinya. Tolong ibu ikut kami untuk menandatangani persetujuan, sekaligus menemukan bagian administrasi." Belum sempat Ngadiam menjawab, Maesa ikut menghampiri Ngadiam. "Soal administrasi, biar itu urusan saya. Ibu tinggal menandatanganinya saja," jelas Maesa. Menjawab kegalauan Ngadiam. Wanita tua itu hanya diam. Ia mengikuti langkah perawat ke bagian administrasi di depan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.